Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan malam ini. Kita masih di level 600. Level 600. Kemarin kita membahas bahwa di level 600 ini subjek objek itu satu dan sama ya. Subjek objek satu dan sama. Pelaku korban itu satu dan sama. Ya. Itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Jadi dimulai dari 500 sebenarnya. 500 itu radikal subjektif. Radikal subjektif ya. Jadi radikal subjektif itu bahwa alam tampak itu di dalam alam tak tampak, alam tak tampak itu di dalam kesayaan. Jadi ini linier, non-linier. Linier itu alam tampak. Non-linier itu alam tak tampak. Kemudian ada kesayaan. Sifat kesayaan ini ada dua jenis. Dualitas, non-dualitas. Nah, radikal subjektif itu maksudnya alam tak tampak dan alam tampak itu dalam kesayaanku sendiri. Akui itu. Jadi berarti semua kualitas di alam tak tampak itu pancaran kesayaanmu sendiri. Akui dulu, itu baru 500, mengakui model radikal subjektif. Mengakui model radikal subjektif. Bahwa akui bahwa pancaran kesayaan ini, pancaran kesayaan nyata di alam tak tampak dan di alam tampak. Itu pancaran kesayaan. Ini namanya radikal subjektif. Dia nyata. Itu satu ya, satu. Akui dulu model ini. Ini paling nggak 500 nih, paradigmanya begitu. Di 540, kan kalau 500 kan pancaran kesayaan nyata di alam tak tampak maupun alam tampak. 540 dia, semua yang nyata tadi, itu hanya memperagakan kualitas kesayaanmu. Jadi perilaku teman-teman, saldo, itu hanya peragaan dari pancaran kesayaan. Peragaan dari pancaran kesayaan. Jadi kalau di 500 itu pancaran kesayaan. Di 540 peragaannya. Jadi ada orang jahat nyolong duit kita, itu namanya peragaan dari pancaran kesayaan masing-masing. Jadi dia yang nyolong itu hanya memperagakan pancaran kesayaan itu. Dia hanya bintang film dari pancaran kita. Harus dibayar itu. Itu 540. Pada akhirnya kan dalam hidup itu kita melihat peragaannya kok menderita begini ya. Kok peragaannya penuh penderitaan? Kemudian pertanyaan itu
Di dunia ini lebih banyak mana? Peragaan penderitaan atau peragaan kebahagiaan? Nggak tahu. Coba besok ke Jakarta, pagi-pagi masuk tol. Wah, baru tahu rasanya. Kalau di dunia ini banyak peragaan pancaran dari penderitaan. Baru tahu. Nah, dari situlah kemudian tuh kalau kita ulangi lagi kuliah kita kemarin, 540 itu akhirnya yang paling tabah menghadapi penderitaan dari pancaran kesayaannya sih. Nggak boleh nuduh yang lain. Radikal subjektif. Radikal subjektif. Nah, kadang-kadang itu gini. Kita itu, masa depan kita gantungkan pada pancaran orang lain. Terutama yang masih ABG-ABG ini ya. Ya nanti kami akan bulan malu di atas pelangi, tahu-tahu di atas lemari. Karena di situ dicampur pancaran peragaan kesayaannya itu dicampur-campur, dia digantungkan ke orang lain. Itu belum radikal subjektif. Jadi 540 itu peragaan dari pancaran kesayaanku ini. Orang miskin, orang kaya, apalagi orang susah, itu hanya peragaan dari pancaran kesayaan. Itu yang 540. Berat. Itu namanya mengambil tanggung jawab seluruhnya. Jadi seluruh keluarga saya katakan, itu peragaan dari pancaran kesayaan. Bisa nggak saya ubah pancaran kesayaanku biar peragaannya berubah? Itu nanti pertanyaan semacam itu mendorong kita naik ke 600. Apa yang dipelajari di 600? Memahami sifat dari pancaran. Memahami sifat dari pancaran kesayaan. Sifatnya apa? Ada dua. Dualitas atau non-dualitas. Oh, ini ilmu ini. Oke. Yang kedua, memahami peragaan dari sifat dualitas. Memahami peragaan dari sifat dualitas. Ini yang paling penting. Kalau non-dualitas mah enak, pasti bagus semua. Yang perlu dipahami pertama kali, peragaan dari sifat dualitas. Karena setelah tahu peragaan sifat dualitas, nanti ketemu peragaan dari sifat non-dualitas. Itu di 600. Kalau sudah dia pahami sifat dari pancaran kesayaan itu, nanti dia akhirnya tercerahkan 700-an. Sama yang 700 itu seenak-enaknya jiwa itu. Karena apa? Dia sensitif. Oh, ini kena dualitas, kasihan nih. Segera saya selamatkan. Tapi kalau 400 itu enggak peka dengan dualitas. Belum peka. Belum jauh melihat jiwa itu. Karena masih radikal objektif 400. Jadi yang objektif itu sampai 499. Masih objektif. Dia belum tahu isinya perasaan. Dia baru tahu isinya alam tampak. Makanya di film-film kalau kita nonton tuh biasanya suaminya direktur. Istrinya itu nggak tahu perasaannya, yang penting uangnya banyak. Tapi istrinya gondrok. Gondrok. Karena jiwa itu belum dipahami. Tadi sifat dualitasnya. Masih taunya, oh istri saya ini butuh mobil. Masih yang tampak-tampak. Tapi kalau sudah pencerahan itu tahu dia. Dualitas itu oke, alam tampak juga oke. Nah, itu tercerahkan jiwa itu ya. Jadi selama ini yang kita sebut-sebut diakui, diterima, dipahami, dilampaui, urutannya itu begini. Urutannya begitu. Kayak itu pengantar. 600 itu ternyata mulai mencatat.
pancaran dualitas itu seperti apa sih yang saya alami dalam hidupku. Kalau di keluargaku banyak yang menderita, itu pasti pancaran dualitas. Catat baik-baik. Dan itu dianggap sebagai, diterima sebagai konteks non-dual, itu pancaran kesayaan. Pelajari itu. Setelah dipelajari pancarannya, pancaran ini terperagakan seperti apa? Tulis lagi. Lalu kemudian dilampaui. Sampai sini clear ya? Coba, kalau nggak clear nih, sampai sini clear nggak? Clear. Oke ya. Pasti ada yang tanya, bagaimana tanda sudah terlampaui? Pertanyaannya, mana catatan tentang pancaran-pancaran dualitas itu? Jangan langsung bagaimana. Tapi mana catatanmu tentang pancaran-pancaran itu? Mana catatan peragaan? Mana catatan peragaan dari pancaran tadi? Jadi ini harus senyatanya kita, enggak boleh apa ya, enggak boleh terlalu sungsang berpikirnya. Harus senyatanya. Mana kasusmu? Gitu. Gitu ya. Ini pengantarnya gitu ya. Jadi memang makin sulit naik ke 600. Kenapa? Dia 600 itu harus sudah memahami sifat dualitas, pancaran dari seluruh sifat dualitas itu harus dipahami. Peragaan sifat dualitas itu juga dia pahami. Ada dua yang dipahami itu ya. Jenis pancaran dualitasnya apa, terperagakan seperti apa jenis pancaran itu. Iya betul. Jadi ini enggak boleh pakai andai-andai. Kita kan kebanyakan andai-andai ini ya. Hidup ini senyatanya saja, enggak boleh pakai andai-andai. Kalau pakai andai-andai itu banyak korbannya. Ya kan? Contoh dulu ya, ini contoh kasus pengalaman pribadi. Saya dulu dekat sama bos saya. Speak saya. Kita nikah aja Bang, nanti rezeki dicari berdua. Loh kalau dapat, kalau nggak dapat mati berdua kita. Kebanyakan ngandai-ngandai. Ya, saya nggak masuk akal. Oh, saya nggak mau andai-andai. Cari berdua. Ya kalau nggak dapat mati berdua malah kan. Jangan dipikirin yang cari berduanya. Ya kalau dapat. Kalau nggak dapat, apa nggak mati berdua tuh? Aku nggak mau berandai-andai. Yang senyatanya saja. Jadi aku nggak mau pakai teori andai-andai. 400 itu masih andai-andainya gitu. Tapi kenyataan itu nggak bisa diandaikan. Andai aku jadi kumbang, mana bisa jadi kumbang? Engkau jadi bunganya. Kebanyakan nonton film. Akhirnya apa? Modal bismillah nanti gampang lah. Kita ke koperasi simpan pinjam berdua. Aset habis digadai buat jaminan koperasi. Jangan pakai andai-andai. Hidup itu senyatanya saja ya. Makanya di 600 itu ilmunya itu ilmu senyatanya. Bukan ilmu andai-andai. Ini ABG ini ya. Biasanya itu kalau yang senyatanya itu yang sudah pernah gagal baru nggak mau lagi di andai-andai. Senyatanya aja Mas. Kenapa? Pernah andai-andai hampir masuk rumah sakit. Tipes dia. Jadi jangan hidup. Tapi memang itu ya. Level 400-an itu, level andai-andainya, kebanyakan andai-andai. Semoga masa depan, iya. Kehidupan itu senyatanya. Itu ilmunya orang tercerahkan itu senyatanya. Nggak pakai andai-andai. Karena harga skincare itu nggak bisa dipakai. Andai harga skincare Rp1.000 nggak bisa, tetapnya 100.000. Nggak bisa pakai andai-andai, harga tidak berubah.
Jadi andai-andai itu tidak mengubah price list Indomaret. Ya, andai saja ini tahun 70. Loh, enggak bisa. Tahun 70 kan harga murah. Ya sekarang tahun 2023 senyatanya gitu. Tapi pikiran kita seandainya. Tenang dek, rezeki sudah dijamin. Kalau menikah nanti diluaskan rezekinya. Setelah menikah pingin jomblo lagi. Nah, ya karena andai-andai tenang deh, rezeki sudah dijamin. Siapa yang jamin? Kalau sudah dijamin mah nggak usah kerja, kan tinggal ambil jaminan. Nah itu hanya andai-andai sudah dijamin deh. Siapa yang jamin? Allah loh. Kok Allah? Kalau menikah nanti diluaskan rezekinya. Andai-andai semua ini. Sekarang sudah luas belum? Lagi ngelamar kerja. Allahu Akbar. Kok lagi ngelamar katanya sudah dijamin. Kalau sudah dijamin kenapa ngelamar nggak diterima-terima gitu. Aduh, ini pengandaian ini makan korban banyak, terutama perempuan tuh senang sekali digombalin dengan yang andai-andai. Dia 600 tuh ilmunya nggak pakai andai-andai, senyatanya. Karena kenapa senyatanya? Karena itu hanya pancaran kesayaanku. Pancarannya hanya 2 jenis. Dualitas, non-dualitas. Nggak pakai andai kehidupan itu. Nggak ada dunia andai-andai itu. Dunia andai-andai itu dunia di atas kertas, di HP, di medsos itu baru andai-andai. Senyatanya bukan apa adanya. Wah, jangan apa adanya. Apa adanya itu bukan. Senyatanya dia pancar, senyata pancaran itu gitu loh. Bukan apa adanya. Senyata pancaran itu. Senyata pancaran. Oh jelas, 400-an itu memang jago menulis cerita fiksi. Iya, cerita fiksi. Andai katanya. Seandainya ya. Nanti 2 tahun lagi deh kita naik haji nanti. Seandainya, tapi seandainya. Nggak ada jaminannya. Gitu ya. Jadi di 600 itu sudah senyatanya, bukan seandainya. Ya. 600 ini sudah senyatanya. Centrang. Seandainya, jangan. Karena belum tentu ada seandainya itu. Seandainya itu belum tentu ada. Belum tentu, kalau sudah ada, belum tentu sampai. Kalau sudah sampai, belum tentu mampu. Pas udah ada, sampai kolesterol. Nggak bisa makan sate. Nggak mampu badannya. Nah, itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi 600 itu seperti itu pengetahuannya. Makanya kalau kita lihat ini, kalau kita lihat mana tuh ya? Oke, kita baca ya. Tindakan pada level 600 ke atas dipandang muncul dalam gerakan lambat, menggantung di waktu dan ruang. Tindakan itu di level 600 itu dalam gerakan lambat. Kenapa? Senyatanya. Dan itu menggantung di dalam ruang waktu. Semuanya hidup, semuanya bercahaya dan terus mengalir. Itulah pancaran kesayaan masing-masing. Dan itu terungkap di alam tampak sebagai tarian evolusioner yang terkoordinasi dengan indah, tempat makna, dan sumber begitu luar biasa. Kayak puisi ini. Udah kayak puisi. Karena sudah senyatanya itu indah hidup senyatanya itu. Mau makan tinggal pesan
GoFood, bukan seandainya saldo GoFood saya banyak. Lo nggak jadi makan itu. Malah sakit mah karena mau order masih seandainya saldonya ada. Nggak indah. Ya kan? Nggak indah. Oke. Oke. Pengungkapan memukau ini terjadi tidak melalui konsepsi pikiran. Jadi kehidupan itu terungkap senyatanya, tidak seandainya. Tidak seandainya. Coba nonton Indosiar. Setel Mama Dede. Jangan katanya itu seandainya itu. Jangan hidup modal katanya. Tapi senyatanya, ya. Senyatanya. Oke. Jadi kehidupan itu terungkap tanpa melalui pikiran, konsepsi, pemikiran, ya. Jadi dalam penyaksian, itulah yang disebut sebagai penyaksi. Karena apa? Kita melihat kehidupan itu dalam pancaran kesayaan kita sendiri. Pancaran. Jadi ada keheningan yang itu kemudian tuh menghentikan konseptualisasi. Rangkaian katanya, rangkaian seandainya. Stop. Udah 600 itu sudah seperti itu pengetahuannya. Pengetahuan akan sifat dualitas dan sifat non-dualitas yang terperagakan di alam tampak maupun di alam tak tampak. Nah, itu baru. Nggak apa-apa, nggak kuliah. Jenius. Kayak Mas Imam, nggak kuliah, jenius dia. Karena bisa melihat kehidupan seapa adanya. Senyatanya. Ya. Tanpa dibumbui bumbu katanya. Bumbu katanya ini micin nih. Sedap memang, tapi bikin ginjal bocor. Sedap tapi bikin ginjal bocor. Oke ya. Oke. Ini penting. Pengamat lenyap dan menjadi sama dengan pengamatan. Jadi tidak ada lagi subjek, tidak ada lagi objek. Sudah satu, hanya pancaran itu sendiri. Semua terhubung ke semuanya dan disatukan oleh kehadiran yang kekuatannya tanpa batas, tetapi sangat lembut. Itu pencerahan tuh kayak begitu, gitu ya. Gitu. Kemudian karya agung seni, karya agung dalam bidang kesenian, musik dan arsitektur yang terkalibrasi antara 600 dan 700 dapat memindahkan kita untuk sementara waktu ke level kesadaran yang lebih tinggi dan secara universal diakui sebagai menginspirasi dan abadi. Makanya kalau kita ketemu guru tercerahkan, masalah kita hilang. Karena apa? Kita pindah, terangkat pada kesadarannya. Jadi nggak ada penderitaan kalau ketemu ngelose tinggi. Pas pulang baru muncul lagi masalah. Ya itu sudah tidak hadir lagi. Jadi usahakan tuh, ya ini untuk orang tua, cari menantu yang 700-an. Biar nggak ada masalah lagi di kehidupan ini. Ya kan? Ini untuk mertua. Lihat sarungnya saja sudah hilang masalah kita. Kalau dulu saya begitu sama Mbak itu, saya dari kota itu banyak masalah. Saya ketemu Mbak itu hilang masalah, terang pikiranku.
Karena tinggi memang. Senyatanya aku melihat, jadi cerdas saya. Pas 3 hari ke kota, bego lagi. Bego lagi. Senyatanya jumpa Mbak Sani. Bang Juhdi ada progresif ini. Mbak Sani sambut. Jangan seandainya jumpa Mbak Sani ya. Ini kayaknya Bang Judi ini, wey. Ada sinyal ini. Mbak Sani langsung live. Sadaqallahul-azim. Ya, jadi itu memang ciri khas 600 tuh. Banyak itu. Dari rumah itu udah banyak pertanyaan. Tiba di kantor bingung. Selesai masalahku, Bang. Iya, memang nggak ada masalah sebenarnya. Terus masalah tadi itu namanya seandainya numpuk di kepala jadi masalah. Kebanyakan makan buah huldi seandainya. Kebanyakan makan buah huldi seandainya. Kan suka begitu itu ya. Dari rumah pertanyaan itu udah disusun. Sampai ketemu guru, nggak ada pertanyaannya ini. Oh, ternyata masalah tadi itu pertanyaan seandainya semua. Ketika kita ketemu guru, diangkatnya kita ke kesadaran senyatanya, sehingga kesadaran seandainya hilang. Kenapa hilang ini ya? Bukan, ya diangkat namanya. Itu maksudnya ini. Makanya dia menginspirasi dan abadi. Sama aja kan misalnya kita ziarah ke guru kita. Dari rumah itu muncul semua. Muncul. Masalahnya banyak. Pas kita ziarah hilang masalahnya. Kenapa? Terangkat derajat kita. Bebas dari dunia seandainya. Sepulang ketemu guru langganan Panadol pusing lagi. Nah, itu berarti harus naik LOC ya. Harus naik LOC. Itu dulu malam ini ya, itu dulu. Nanti berikutnya ke diskusi ya. Pelan-pelan aja ini ya. Yang penting 600 itu sudah pengetahuan senyatanya, bukan lagi seandainya. Kalau seandainya mah di film aja. Oke, itu dulu malam ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Eswar. Ya, sampai kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih dan selamat malam semuanya.